Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai santapan rohani malam pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2020, saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema amal ibadah harus dilakukan dengan iman dan ikhlas, bukan dengan mengharap balasan pahala. Tema itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam bahasa Arabnya sebagai berikut. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi sidqi fih. Wa yakfi al-muriba wijdanus salamah. Saya ulangi. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi sidqi fih. Wa yakfi al-muriba wijdanus salamati. Arti dari kalimat hikmah itu adalah ketika engkau meminta balasan atas sebuah amal, sebenarnya kau dituntut untuk tulus di dalamnya. Sudah cukup beruntung bila seseorang selamat dari siksaannya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal soleh yang dilakukan seorang hamba dengan baik dan sempurna, Allah sudah menjanjikan akan membalasnya dengan pahala yang setimpal dan bahkan pahala yang berlipat ganda. Balasan Allah itu tidak hanya didapatkan ketika di akhirat nanti, tetapi juga diberikan oleh Allah di dunia ini. Hal ini misalnya dinyatakan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Syekh Abdullah Asy-Syarqawi memberikan penjelasan terhadap kalimat hikmah Ibnu Athaillah di atas itu, beliau mengatakan sebagai berikut. Ketika engkau meminta balasan atas salatmu atau ibadahmu, misalnya dengan berharap pahala langsung di dunia dan di akhirat, padahal Allah menuntutmu agar ikhlas dan tulus dalam amalmu,
Allah menyatakan padamu bahwa engkau belum tulus dalam amalmu untuknya. Engkau hanya beramal untuk kepentingan dan keuntungan dirimu sendiri. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntut dari seorang hamba ketika melakukan amal dan ibadah itu adalah ketulusan dan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan apa yang dibatin, atau apa yang dilakukan secara zahir dan apa yang ada di dalam batin. Sifat inilah yang tidak ada pada orang yang melakukan amal. Paling tidak inilah yang terjadi pada sebagian orang yang melakukan amal. Secara lahir, para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah, kata Syekh Syarqawi, memang dia melakukan amal ibadah untuk Allah dan ingin menunaikan hak-hak ketuhanan Allah. Namun di dalam batinnya, ia belum beramal untuk kepentingan, tapi dia beramal dan beribadah untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu, sangat beruntunglah orang itu bila Allah membebaskan dirinya dari siksaannya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya setiap hamba melakukan amal dan ibadah kepada Allah dengan segala ketulusan dan segala keikhlasan hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban kepada Allah sebagai hambanya yang harus beribadah kepadanya dan untuk tuntutan Allah dalam menunaikan hak-haknya. Setiap hambanya seharusnya bertekad dan berniat untuk menyempurnakan amal serta meyakini atas keluasan rahmat Allah. Niscaya di hatinya tidak akan pernah terpikir pahala saat dia beramal. Tetapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, tetap Allah memberikan balasan terhadap amal yang dilakukan oleh hambanya, walaupun amal yang dilakukannya itu kurang sempurna. Para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan ibadah itu suatu kewajiban yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, maka seharusnya mereka tidak perlu berharap ada balasannya. Karena hal ini merupakan sebuah kewajiban, maka yang penting bagi mereka menunaikan kewajiban itu. Seharusnya mereka mengikhlaskan diri mereka dalam beribadah kepada Allah agar amal ibadah yang mereka lakukan menjadi amal yang baik dan amal yang lebih sempurna. Dengan mereka mengharap amal ibadah mereka, maka amal mereka menjadi tidak sempurna. Dengan mengharap pahala dari amal ibadah mereka, maka amal mereka menjadi tidak sempurna. Sekalipun amal mereka kurang sempurna, mereka tetap beruntung karena mereka tetap diselamatkan oleh Allah dari siksaannya. Mengapa diselamatkan Allah dari siksaannya? Seharusnya kewajiban yang tidak tunaikan akan dibalas dengan siksaannya. Para pendengar, para penonton kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir syarahnya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyatakan bahwa dengan ketidaksempurnaan amalnya itu, Allah akan mengatakan kepadanya, amal yang kau kerjakan itu tidak layak mendapat pahalaku, tetapi cukuplah bagimu jika selamat dari siksaanku dan aku tidak menyiksamu. Hikmah ini sebetulnya adalah celaan bagi para pencari pahala atas amal yang dilakukannya. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, sebaiknya
seorang hamba menyembah Allah berdasarkan keyakinannya atas kebesaran Allah, keyakinannya atas ketuhanan Allah atau rububiyahnya, dan atas sifat-sifat rububiyahnya Allah, bukan karena balasan atau pahala yang akan didapatnya di dunia dan di akhirat. Memang amal dan ibadah yang dilakukan seorang hamba harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena menginginkan balasan dan pahala darinya. Hal ini relevan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, yang diumpamakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Para pendengar, para penonton kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Allah dalam ayat itu adalah seorang hamba yang beramal, seorang hamba yang melakukan ibadah, tapi ibadahnya itu hanya dengan mengharapkan pahala dari Allah, tidak didasarkan pada keyakinan Allah, keyakinan kepada Allah. Maka orang seperti itu, kata Allah, bagaikan batu licin yang di dalamnya ada debu, ada tanah, kemudian datanglah hujan yang menyirami itu. Akhirnya apa? Semua tanah yang ada di batas batu licin itu hilang sama sekali, tidak ada lagi bekasnya. Itulah contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal yang dilakukan bukan karena keikhlasan, bukan karena ketulusan. Semoga Bapak Ibu ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan ini bisa menjadi renungan kita pada malam ini, menjadi santapan malam rohani kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.